diminta sama Siska untuk ngobrol mengenai Metaverse. Dan akhir-akhir ini saya cukup banyak kasih kuliah mengenai Metaverse, mengenai NFT. Tapi juga yang lebih penting lagi adalah mengenai disrupsi-disrupsi yang sudah terjadi. Nah, ini ada beberapa megatrend. Ya, yang pertama ini adalah modal. Modal ini semakin banyak. Kalau kita lihat di negara-negara maju, itu likuiditas yang ada atau M2 itu lebih dari 100 triliun dolar. Itu besar sekali. Dan itu predominantly di Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Tiongkok, Jepang. Dan 60% dari 100 triliun dolar tersebut itu dikelola hanya oleh 17 perusahaan, which I call the transnational investment firms. Yang terbesar namanya BlackRock. BlackRock itu mengelola 10 triliun dolar. Dan 50 triliun dolar sisanya itu dikelola hanya oleh 16 perusahaan lainnya. Nah, ini gila nih. Nah, apalagi kita hidup di era yang mana suku bunga di Uni Eropa minus, di Jepang minus, ini harus didemokratisasikan. Nah, ini kalau menurut saya nyambung dengan kepentingan kita sebagai tuan rumah di G20 untuk menyuarakan, teman-teman dari negara maju, curahkanlah likuiditas yang eksesif ini untuk kepentingan kita. Bisa maju, syukur-syukur bisa tembus dari middle income trap. Megatrend kedua ini adalah energi. Banyak yang nggak sadar bahwasanya energi tenaga surya ini jumlahnya 8.000 kali dibandingkan apa yang kita konsumsi sehari-hari. 8.000 kali. Jadinya kalau kita bisa menemukan teknologi atau inovasi teknologi yang efisiensi dan efektivitasnya, itu cukup bukan hanya untuk kepentingan menyerap, tapi kepentingan menyimpan dan mendistribusi, ini akan luar biasa game changing-nya. Tapi ini belum terjadi sekarang, tapi expect ini akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat inovasi teknologi dalam solar, itu yang diprakarsai oleh Tiongkok, Jerman, dan lain-lain, ini sudah membawa kemajuan yang sangat eksponensial dalam 5 tahun terakhir. Jadinya saya sangat percaya bahwasanya kepentingan kita untuk merangkul kesepakatan Paris. Nah, megatrend berikutnya, ini adalah gimana uang itu sudah semakin terdesentralisasi, semakin terdemokratisasi. Banyak yang nggak sadar bahwa di Tiongkok, tahun lalu, payment yang dilakukan secara digital itu sudah melebihi dari 2 kali PDB-nya Tiongkok. PDB-nya Tiongkok tahun lalu itu 17 triliun dolar. Jadi bayangin, di Tiongkok, digital payments tahun lalu itu sudah melebihi 34 triliun dolar. As a matter of perspective, di Indonesia itu hanya 100 miliar dolar tahun lalu. 1/10 dari PDB kita. Jadinya kita bisa berimajinasi atau mengekstrapolasi apabila di Indonesia itu kita bisa mencapai multiple seperti apa yang kita lihat di Tiongkok, yaitu 2 kali dari PDB dalam konteks digital payment, ini akan lebih kelihatan desentralisasi pembayaran, demokratisasi pembayaran. Apalagi dengan prakarsa-prakarsa yang namanya Bitcoin dan Ether dan lain-lain. Bitcoin sebagai gambaran, pertumbuhan per tahunnya semenjak tahun 2008, that was the year of inception, itu 115%. Let me repeat, 115% pertumbuhan per tahunnya. Dibandingkan internet yang pertumbuhan per tahunnya, itu dari tahun 90 sampai tahun 2010, itu hanya 60%. Yang ketiga adalah anything, anytime, anywhere. Ini pemerakarsanya namanya Jeff Bezos. Di awal tahun 90-an, dengan satu klik, orang bisa melakukan negosiasi, transaksi, transportasi barang dan jasa, dan ini sudah diaplikasikan di geografi yang lainnya, dan juga di vertikal lainnya. Vertikalnya bukan hanya retail lagi, bukan hanya marketplace lagi, tapi sudah menjalar ke kesehatan, ke real estate, ke turisme atau pariwisata, dan ke energi, dan lain-lain. Sebagai gambaran, di Indonesia, yang baru terdisrupsi secara nyata, itu baru retail, garis miring marketplace, dan transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi secara nyata, itu adalah pendidikan. Itu 50% dari PDB kita. 60 billion US per year. Peternakan pertanian, 14% dari PDB kita, $150 billion per year. Energi, 5% dari PDB kita. Pariwisata,
yang hanya merupakan 1,4% dari PDB kita. Thailand 20% dari PDB-nya. Iya kan? Terus yang lain-lainnya, apakah itu properti? Properti kita ada 17 juta manusia atau kepala keluarga yang belum memiliki properti. Mereka masih kos-kosan atau kontrak atau tinggal dengan mertuanya dan lain-lain. Di Amerika sudah ada banyak sekali platform digital yang sudah bisa mendisrupsi dan menjembatani antara pemilik, penjual, dengan pembeli. Salah satunya adalah Zillow. Yang kedua namanya Open Door. Ini sudah sangat disruptif. Jadi kalau saya hitung, ini banyak sekali opportunity untuk anak-anak muda untuk menjadi billionaire di Indonesia. Karena dari pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, real estate yang belum terdisrupsi, ini aja masih sangat banyak. We're talking about the hundreds of billions of dollars of top line per tahun. Belum lagi financial services. Financial services as a ratio to GDP itu masih di bawah 40%. Tapi kalau di negara maju itu rasionya sudah 125-200%. Nah, mega trend berikutnya adalah kecerdasan artifisial. Ini kalau ada yang mengikuti, ada perusahaan namanya Neuralink, itu yang dipelopori oleh Elon Musk, itu yang bukan hanya ditempel di otak, tapi dimasukin ke otak. Dan itu disambungkan lewat sinapsis dengan neuron-neuron yang ada untuk kepentingan mengre-elektrifikasi neuron yang ada, agar kita bisa melakukan komputasi, kita bisa melakukan apapun, bisa sembuh dari Alzheimer, bisa sembuh dari demensia, bisa sembuh dari stroke, karena tubuh manusia itu hanya dua, reaksi kimia dan elektrifikasi. Dan dengan elektrifikasi neuron atau re-elektrifikasi neuron kita bisa meningkatkan kecerdasan menjadi mungkin IQ-nya itu bisa sampai 1000. Nah, yang berikutnya ini adalah genetics atau genomics. Ini luar biasa. Ini dipelopori oleh ilmuwan dari UC Berkeley, namanya Jennifer Doudna. Ada yang kenal namanya Jennifer Doudna? She basically discovered apa yang disebut CRISPR. Dan dia tuh menang Nobel beberapa tahun yang lalu. CRISPR stands for Clustered Regularly Interspersed Palindromic Repeats. Yang mana dia tuh bisa mengrekayasa dengan pemberdayaan virus untuk mengubah kode genetika kita. Jadi our genome adalah ensiklopedia informasi genetik kita, dan dalam tubuh kita itu ada 21-24 ribu gene. Dan di masing-masing gene itu hanya ada 4 huruf. Huruf C, huruf A, huruf G, huruf T. Dan masing-masing itu bisa di cut and paste, kayak Microsoft Word. This is way different from topik penundaan pemilu, iya kan? Nah, yang terakhir adalah apa yang dipelopori oleh Kurzweil. Kurzweil ini I'm a big fan, karena dia tuh yang menemukan beberapa invention, salah satunya adalah synthesizer. Saya tuh dulu pemain keyboard, jadinya saya tuh suka banget. Brand synthesizer yang terkenal di tahun 80-an tuh namanya Kurzweil. Kurzweil right now is the Chief Technology Officer of Google. Tapi dia udah tua. Dia tuh yang mengkonsepkan singularity, yang merupakan interseksi antara artificial intelligence dan biological intelligence. Coba dibayangkan, kalau kita bisa meningkatkan kapasitas intelligence kita secara artificial dan secara biologis. Lanjut, di halaman berikutnya, ini adalah disrupsi yang nyata. Yang pertama tentunya adalah blockchain. Blockchain ini kalau menurut saya aplikasinya bukan hanya untuk kepentingan kita bertransaksi secara ekonomi atau keuangan. Tapi ini sangat bisa untuk kepentingan mendesentralisasi aktivitas non-keuangan. Coba dibayangkan, di Jember ada sistem namanya gotong royong. Ada orang yang jago ngaji, ada orang yang jago maintenance, ada orang yang jago nyangkul, ada orang yang jago nyiram, ada yang jago nanam atau menyiram pupuk, yang mana dengan masing-masing keahlian, orang tersebut itu bisa mendapatkan kredit sosial, supaya dia nanti bisa maju jadi kepala RT, kepala RW, kepala kelurahan, syukur-syukur wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain. Dan kredit sosial tersebut, problemnya sekarang itu tidak interchangeable atau transferable. Kalau orang yang jago nyangkul di Jember, tiba-tiba dia pindah ke Aceh, orang di Aceh tidak mengakui keahlian dia sebagai jago nyangkul. Tapi kalau dia bisa menunjukkan
dengan pemberdayaan algoritma atau blockchain, kredit sosial tersebut itu becomes universally recognizable. Ini satu contoh yang simple sekali di luar konteks keuangan dan ekonomi. Dan ini bisa diaplikasikan untuk kepentingan diversitas, biodiversitas, bahkan hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Ini yang pertama, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk kepentingan pemberdayaan blockchain. Yang kedua adalah genome sequencing. Tadi saya sudah mengilustrasikan bagaimana kita bisa mengedit, mengrekayasa kode genetika kita. Yang ketiga adalah artificial intelligence, juga saya sudah ilustrasikan. Yang keempat, robotics. Robotics ini kalau menurut saya sangat game changing, karena dia bisa menggantikan manual labor. Porsi labor terhadap GDP dunia itu sekarang 50%. Tadinya 65%. GDP dunia itu 90 triliun dolar. Jadi labor di dunia itu 45 triliun dolar. Porsi robotics di dunia itu sekarang hanya 3,5 triliun. So you can imagine, dari 3,5 triliun menjadi 45 triliun. Jadinya kalau kita mau berkecimpung di dunia robotics, tentunya ini ada moral hazard ya, karena kita mendislokasi manual labor. Kita harus pikirkan, ya dia mungkin he can walk the dog, let the robot do the work, ya kan? Or he can just watch Netflix all day, let the robots do the work. Tapi ini mungkin isu sosial, budaya, dan geopolitik harus dipikirkan. Tapi kalau menurut saya dalam beberapa dekade ke depan, ini disrupsi dan dislokasi yang bisa dilakukan oleh robotics dalam konteks hanya manual labor yang sekarang merupakan 50% dari PDB dunia, yaitu 45 triliun dolar. Ini luar biasa upside potentialnya. Yang terakhir tentunya adalah energy. Ini khusus terkait dengan tenaga surya. Saya sangat percaya dengan tenaga surya. Oke, memang ada argumentasi di Indonesia itu tenaga surya nggak terlalu optimal karena banyak awan, iya kan? Tapi saya percaya dengan perkembangan teknologi, mungkin nggak dalam 6 bulan, tapi dalam beberapa tahun ke depan, daya serapnya itu akan jauh lebih efisien. Daya simpannya akan jauh lebih efisien. Daya transmisinya, daya distribusinya akan jauh lebih efisien. Dan ini sudah dilakukan oleh teknolog-teknolog di Tiongkok, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga. Nah ini, it's only a matter of time before we see the disruption and dislocation of pre-existing business models. Ini adalah evolusi industri keuangan. Saya hanya mau highlight yang di ujungnya aja. Payment di tahun 2018 secara digital di Tiongkok itu sudah melebihi 2 kali PDB. Jadinya kalau saya di Indonesia bermain di digital payment yang hanya 10% dari PDB, dan kalau PDB Indonesia itu beranjak dari 1,1 triliun dolar menjadi 3 triliun dolar dalam 8 tahun ke depan, it's enormous the opportunity untuk digital payment. History of money. Lanjut. Dulu, sekitar 5.000 tahun yang lalu, relasi antara debitur dan kreditur itu termanifestasi dalam tablet keramik yang menyatakan gua jual ke lo 10 sapi, lo bayar ke gua 25 ayam. Ya kan? Peer-to-peer verified, spesifik, dan non-fungible. Jadinya sapinya itu khusus dari si debitur, ayamnya dari kreditur, hanya boleh ditukar antara kedua belah pihak. Nggak boleh ditukar dengan orang lain, nggak boleh ditukar dengan komoditas lain. Fungibility itu artinya bisa ditukar dengan orang lain atau untuk kepentingan yang lain dan dengan barang yang lain. Tapi di Mesopotamia 5.000 tahun yang lalu, the concept of non-fungibility itu sudah eksis, dan ini beranjak 1.000 tahun setelah itu di masa Yunani. Bergeser dari non-fungible menjadi fungible, dan diberdayakanlah koin. Fungible itu karena kalau koin yang ini saya mau pakai, itu saya mau kasih ke orang lain, saya bisa ganti koin yang lain yang nilainya sama. Untuk kepentingan apakah itu ayam, sapi, hotdog, bakso, somai, apapun. Jadi itu bisa dikocok, bisa dicampur dengan orang lain, kepentingan lain, dan barang dan jasa yang lain. That was the beginning of the notion of fungibility. Ini di masa Yunani. Nah, lanjut ditemukanlah kertas oleh Tiongkok dan Timur Tengah. Tapi akselerasi pemberdayaan kertas itu terjadi di abad ke-14, di tahun 1346. Ini waktu terjadi
pandemi Black Death. Ini 25% dari populasi dunia meninggal dunia, terutama di Eropa dan Asia Tengah. Nah, untuk memonetisasi ekonomi di berbagai wilayah atau negara, mereka harus menggunakan kertas supaya gampang, dan itu fungible untuk kepentingan yang berbeda-beda. Ini sebagai gambaran aja, yang meninggal dikarenakan COVID dalam 2 tahun terakhir, itu 5,5 juta, itu hanya 0,06% dari populasi dunia. Sedangkan waktu itu 25%. Jadinya apa yang kita alami, walaupun very unfortunate, very sad, ini sebetulnya kecil sekali secara relatif dibandingkan apa yang kita alami sewaktu Black Death di tahun 1346, bahkan the Spanish Flu tahun 1918, itu casualties-nya kurang lebih 2,5% sampai 3% dari populasi dunia. Right now, it's only 0.06%. NFT itu apa sih? Tadi saya sudah ceritakan, non-fungible token. Sekarang tuh token tuh nggak secara fisik, tapi ini bisa secara digital. Dan semangatnya sebetulnya simple sekali. Ini nggak boleh dicampur aduk dengan yang lain. Ini hanya bisa diverifikasi antara kedua belah pihak. Nggak boleh ada pihak ketiga yang memverifikasi. That's basically the fundamental of a non-fungible token. This is a technological breakthrough. Dan saya melihat NFT ini sangat bisa diaplikasikan untuk, kalau Indonesia, biodiversity. Bagaimana kita bisa menginventaris kekayaan biodiversitas kita, apakah flora ataupun fauna, dan itu sangat bisa dimonetisasi. Ini kalau menurut saya, ini mungkin bisa melebihi Metaverse. Metaverse itu apa sih? Kalau menurut Zuckerberg, kita pakai kacamata, kita memvirtualisasikan sesuatu yang lebih indah daripada aktualitas yang kita alami. Itu dalam bahasa Indonesianya ngelamun. Dalam bahasa Indonesianya merenung. Dalam bahasa Inggrisnya daydreaming. Saya lebih suka ngelamun. Saya tuh selalu mengembangkan ide sewaktu biasanya kalau saya lagi berenang atau saya lagi ngelamun. Dan proses ngelamun itu atau proses metaversing itu diperkaya dengan proses membaca. Dan membaca bisa fiksi atau non-fiksi. Saya lebih suka membaca non-fiksi karena saya bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang telah melakukan banyak kebaikan ataupun kesalahan. Saya kurang sepakat dengan konsep kita mengvirtualisasikan sesuatu yang sangat jauh dari realita, sehingga waktu kita buka kacamatanya, kita balik ke aktualitas diri kita sendiri, itu terjadi cognitive dissonance, atau gap yang begitu besar sampai kita jadi gila. Dan ini kalau menurut saya nggak bijaksana. Dan saya lebih sepakat bahwasanya Metaverse ini sangat bisa dimultitafsirkan. Dan salah satu tafsirnya di Indonesia adalah gimana kita bisa memperkaya proses ngelamun dengan membaca bacaan yang berkualitas. Ini adalah poin saya. Jadinya, gimana kita harus bisa menghindar dari cognitive dissonance. Cognitive dissonance ini sangat sudah dan bisa terjadi. Poin terakhir yang saya mau highlight, generasi milenial dan Z itu lebih banyak menggunakan social media untuk chatting. Dan chattingnya itu atau komunikasinya itu satu sama lain. Mereka tidak berkomunikasi dengan generasi pendahulu. Sebagai informasi, generasi pendahulu yang sudah meninggal dunia selama ini, since the beginning of time, itu 107 miliar manusia. Sedangkan yang hidup sekarang 7,8 miliar. Kalau kita balik ke Enlightenment era, abad 16, 17, dan 18, dan zamannya Plato, Aristotle, Pythagoras, dan lain-lain, setiap kali ada pengedepanan teknologi atau inovasi teknologi, itu filsufnya kaya. Dan karena kombinasi filsuf dengan teknologi itu kaya sekali, pemberdayaan teknologinya itu sangat bijaksana. Nah, ini kita kurang melihat kebijaksanaan. Yang paling klasik contohnya adalah bagaimana social media itu sudah bisa mengkooptasi governments. Dan bagaimana pemilik teknologi itu menyamakan seakan-akan amplifikasi algoritma atau algoritma di sosial media yang sudah diamplifikasi itu bisa disamakan dengan demokrasi. Tapi tunggu dulu, narasi yang diamplifikasi dalam social media itu adalah narasi-narasi yang kental dengan pertikaian dan kemarahan. Sedangkan narasi-narasi yang kental dengan kebijaksanaan itu tidak teramplifikasi karena mereka duduk di the silent majority yang choose to be silent. Dan ini kalau menurut saya
salah kaprah untuk kita mendefinisikan seakan-akan amplifikasi algoritma itu sama dengan demokrasi. Thank you. Itu aja.